keras. Wow, ini oke. Powernya itu benar-benar berasa. Ditarik tuh enteng sekali. Halo Sobat Indi, ini meneruskan vlog yang kemarin. Ini beda hari, tapi tempatnya sama di Gaikondo Jakarta Auto Week. Nah, ini saya akan melakukan test drive mobil yang kemarin saya review, di dia Toyota All New Agya GR Sport. Nah, ini dia mobilnya. Kita masuk aja langsung. Nah, ini sudah ada di dalam Toyota All New Agya. Kemarin udah review mobil seperti apa. Sekarang kita test drive. Ini sama Mas siapa tadi namanya? Saya dengan Rian, Pak. Mas Rian. Nah, Mas Rian dari Daya Toyota di Kalimalang ya? Iya, betul, Bekasi. Bekasi. Interior kemarin sudah kan. Jadi saya cerita sedikit aja soal bagaimana driving experience dari mobil ini. Ini kalau yang saya rasakan, jadi mesinnya nyala. Ini karena 3 silinder, jadi getarannya itu agak berasa ya, di dalam agak berasa. Tuh, agak sedikit bergetar, tapi it's okay. Bukan masalah yang terlalu besar, karena kita lebih ke bagaimana rasanya mobil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan saja. Setirnya sedikit agak berat, tapi setir berat itu enak. Jadi kalau misalkan lebih kita stabil agak sih, Pak. Kencang, ya. Ketika agak kencang ini lebih enak. Apalagi mobil ini, nah ini baru jalan dikit aja, colek dikit street, udah agak agak berasa torsinya itu, powernya agak berasa. Cuman ini sayangnya tracknya ini tidak memungkinkan untuk melaju kencang ya. Jadi ya seadanya saja. Tadi lewat polisi tidur, suspensinya sedikit keras. Nah, ini kecepatan 10 seperti ini. Ini juga semacam simulasi di jalan yang agak rusak lah. Suspensinya agak keras tapi oke. Karena suspensi yang keras itulah mobilnya jadi lebih stabil. Dari kanan sini, ikutin lucu. Oke. Oh, powernya lumayan. Ini dibandingkan dengan Agya yang lama, ini terasa sekali bahwa ada perbedaan power, ada perbedaan torsi. Walaupun secara teknis itu ya tidak terlalu jauh lah. Ini lewat jalan sempit. Ini semacam apa ya, fakta jalanan di ibu kota gitu kan, jalannya sempit. Walaupun nggak sempit, mungkin ketika berada di traffic jam, di kemacetan itu kan space-nya sempit dengan kanan dan kiri, dan itu untuk urusan visibility itu cukup oke. Di depan itu cukup lebar, windshield-nya, spion kanan kiri itu bisa mengcover apa namanya, kondisi di sekitarnya. Dan tentunya kalau mau dipakai untuk nyelip-nyelip ya di kemacetan itu pasti ini oke, karena secara dimensi ini kecil. Ini agak manuver dikit. Wow, ini oke. Powernya itu benar-benar berasa. Ditarik tuh enteng sekali. Sayangnya ini di area test drive, jalannya sempit, ada aturan-aturan yang harus ditaati, tidak boleh ngebut. Cuma tadi sedikit ya, nyolek dikit itu berasa itu oke powernya. Ini kita agak nggak ngebut sih, cuman ya sedikit kencang di jalan yang oh emang terasa keras. Tuh. Ini ada polisi tidur, posisinya tidak rata. Nah, seperti saya bilang, ini keras, suspensinya keras, tapi jadinya nyaman, nggak ada limbung, nggak ada apa goyangan atau goncangan yang berlebihan. Dan itu kalau dipakai dalam kondisi ngebut, bermanuver, atau mungkin harus melakukan sesuatu yang agak ekstrim, dipastikan ini lebih nyaman. Intinya sih dengan karakter mobil ini yang suspensinya lebih kaku ya,
ini fun to drive, dan itu ditunjang oleh mesinnya yang cukup bertenaga. Handlingnya tuh oke sekali. Ini benar-benar mobil yang fun to drive. Kecil tapi oke. Ukurannya kecil, nyaman untuk digunakan di jalan-jalan yang sempit. Kan beberapa daerah itu jalanan sempit ya. Contoh Bali misalkan, itu sempit. Nah ini cocok nih di daerah seperti itu. Untuk kekedapan kabin, saya nggak bisa cerita terlalu banyak karena ini di sekitar ini tuh tidak terlalu ramai ya, tapi coba kita bandingin aja. Di sebelah ini jalan raya. Suara ketika kaca dibuka itu seperti ini. Nah, kalau ditutup, lurus kanan. nah, lebih senyap dan oke loh. Perbandingannya itu, perubahannya itu cukup signifikan. Kesimpulan sementara adalah ini kekedapan kabinnya oke. Jadi demikian saja Sobat Indie, vlog pendek kali ini tentang Toyota All New Agya. Kita test drive sedikit dan kesimpulan saya ini sebuah mobil yang oke. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, informatif, dan tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.